Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ziaman Maki dengan NPM 245201122 dari kelas Bu Siti Khoiriyah. Ingin menyampaikan tugas yang diberikan oleh Bu Siti Khoiriyah terkait perancangan pembangunan daerah. Jadi dalam pembahasannya di sini ada yang pertama yaitu definisi perencanaan pembangunan daerah, yang kedua ada tujuan pembangunan daerah, yang ketiga ada dasar hukum perencanaan pembangunan daerah, yang keempat ada pengertian sistem perencanaan pembangunan daerah, yang kelima ada ruang lingkup pembangunan daerah, dan enam perumusan perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama definisi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, tujuan pembangunan daerah yang pertama ada kesejahteraan masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan. Yang kedua, ada keserasian pembangunan, yaitu mewujudkan keserasian antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan antar daerah. Yang ketiga, ada daya saing daerah, yaitu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional melalui inovasi dan pengembangan potensi lokal. Yang keempat, ada pengelolaan sumber daya, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, manusia, dan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Yang kelima, ada kemandirian daerah, yaitu mendorong kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal dan kemampuan pemerintahannya. Yang terakhir ada pembangunan berkelanjutan, yaitu menjamin keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Selanjutnya ada dasar hukum perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama ada di UUD 1945, pasal 18 dan 18A, yaitu landasan konstitusional otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua ada UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang mengatur sistem, mekanisme, dan proses perencanaan pembangunan di seluruh tingkatan pemerintah. Yang ketiga ada di UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk aspek perencanaan. Yang keempat ada PP nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang memiliki ketentuan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Yang terakhir ada Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, yang menjadi pedoman teknis RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selanjutnya ada di pengertian sistem perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah. Yang pertama ada RPJD, waktunya 20 tahun. RPJD, RPJPD adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah yang isinya visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang. Yang kedua ada RPJMD yang berkisar 5 tahun, yang memiliki arti rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan memiliki program penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
Selanjutnya ada RKPD memiliki waktu 1 tahun. Eh, RKPD memiliki arti rencana kerja pemerintah daerah yang isinya penjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah. Selanjutnya ada di ruang lingkup pembangunan daerah. Yang pertama wilayah administratif yang isinya ada provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa kelurahan. Terus yang kedua ada di aspek pembangunan yang memiliki aspek ekonomi daerah, sosial budaya, infrastruktur, dan tata ruang. Yang terakhir ada lingkungan hidup. Yang ketiga ada di pelaku pembangunan. Yang pertama ada di pemerintahan daerah, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha dan swasta. Yang keempat ada dokumen perencanaan RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun, RKPD 1 tahun, Renstra dan Renja OPD. Selanjutnya ada di perumusan perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama analisis dan pengkajian yang mengidentifikasi permasalahan, potensi, dan isu strategis daerah melalui data dan informasi yang valid. Yang kedua ada di perumusan visi dan misi yang menentukan visi dan misi pembangunan daerah yang selaras dengan visi nasional dan kondisi lokal. Yang ketiga ada penetapan tujuan dan sasaran yang merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan yang terukur. Yang keempat ada di penyusunan program dan kegiatan yang merancang program dan kegiatan prioritas beserta indikator capaian dan alokasi anggaran. Yang kelima ada di konsultasi publik yang melakukan musyawarah perencanaan pembangunan untuk mendapatkan masukan masyarakat. Yang terakhir ada di penetapan dan legalisasi yang menetapkan dokumen rencana melalui perda atau perkada dan mengintegrasikannya ke dalam sistem anggaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.